Simak, akhirnya Habib Rizik angkat bicara soal Ferdy Sambo, kasus Brigadir J dan peristiwa KM50. Allah bukan satu-satunya yang kita nggak tahu. Ada hal yang sangat menarik untuk kita garis bawahi, di mana beliau menekankan kepada kita semua dan mengingatkan bahwa Allah tidak diam. Kita kenal dengan istilah dejavu ya ikhwan. Dejavu itu peristiwa-peristiwa serupa yang bisa terjadi di setiap zaman ya ikhwan. Nah, termasuk di zaman kita sekarang ini. Dalam bentuk dejavu artinya dalam bentuk suatu peristiwa yang hampir mirip, hampir serupa ya ikhwan. Serupa cara menghilangkan buktinya, serupa cara membungkam saksinya, serupa yaitu cara-cara ngebohongnya saudara, serupa cara-cara yaitu merekayasa dongeng kasusnya saudara. Subhanallah. Akhirnya pada saatnya Allah ungkap pembunuhan yang terjadi saat itu, dan Allah ungkap juga pembunuhan yang sebelumnya ya ikhwan. Allah akan ungkapkan. Episode ini belum selesai ya ikhwan. Nah, ini akan terus satu persatu Allah akan ungkapkan. Kenapa? Karena Allah tidak akan diam dengan kezaliman ya ikhwan. Sekali lagi saya ingin mengatakan mereka punya skenario, tapi Allah punya skenario yang lain. Kita pesimis ketika itu kasus kilometer 50 ini akan terungkap. Tapi Allah buka melalui terjadinya kasus Ferdy Sambo. Nah, yang menariknya itu adalah kasus Ferdy Sambo dengan KM50 itu banyak kesamaan. Kasus yang sejatinya pada KM50 itu persis seperti kasus yang terjadi pada Brigadir Joshua Huta Barat, yang rekayasa kasusnya itu dilakukan oleh Ferdy Sambo. Dan ingat, ini sudah diakui oleh polisi, oleh Kapolri, oleh Mabes. Jelas ini ada obstruction of justice ya, penghalang-halangan proses penegakan hukum, penghalangan penyidikan. Dan tadi ditemukan fakta-fakta persidangan yang mengarah pada keyakinan kita kasus KM50 itu bukan tembak-menembak, sama seperti kasus Joshua Huta Barat, bukan tembak-menembak. Ya inilah saudara, semua ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan milik kita. Kasus ini menambah keimanan, membuktikan bahwa nubuah baginda Nabi besar tentang bagaimana polisi surtoh akhir zaman benar adanya. Karena itu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala balas kezaliman itu, ada kesempatan untuk bertobat. Suarakanlah kebenaran, dan mudah-mudahan itu akan menjadi penembus dosa dan kafarat bagi apa yang sudah Anda lakukan. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab angkat bicara soal kasus Brigadir J menyeret Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam keterkaitannya dengan peristiwa KM50. Hal itu terlihat dalam sebuah unggahan video ceramah Habib Rizik. Mantan Imam Besar FPI menyinggung kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret nama Ferdy Sambo serta mengaitkannya dengan peristiwa KM50. Diketahui, 6 orang Laskar FPI tewas dalam peristiwa KM50 yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 lalu. Menurut keterangan terjadi dini hari sekitar pukul 00.30 WIB. Peristiwa itu terjadi di tol Jakarta Cikampek KM50. Habib Rizik mengatakan bahwa orang-orang yang zalim akan dibuat sibuk dengan orang yang zalim juga. Ia juga meminta para jemaahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikeluarkan dari tengah-tengah orang zalim dengan selamat. Menyinggung kasus Brigadir J yang menyeret nama Ferdy Sambo, Habib Rizik pun mengatakan bahwa Allah akan membuat satu persatu hal yang tidak diketahui. Selanjutnya, Habib Rizik bahkan menegaskan bahwa Allah telah membuka identitas pelaku penembakan 6 Laskar FPI 2 tahun silam. Kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang turut melibatkan Irjen Ferdy Sambo semakin terang. Diketahui saat ini 5 tersangka telah ditetapkan dalam kasus tersebut, termasuk mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, serta istrinya Putri Chandrawati. Di sisi lain, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari fraksi Partai Gerindra, Fadlizon, meminta tragedi KM50 ditinjau ulang. Demi mengungkap kebenaran dan keadilan, menurut Fadlizon, peninjauan ulang tragedi KM50 perlu dilakukan. Lewat akun Twitter pribadinya, @Fadlizon, politikus Partai Gerindra itu menanggapi cuitan akun Twitter dari Tempo soal kilas balik KM50. Diketahui, peristiwa KM50 terjadi pada Senin 7 Desember 2020 lalu pada dini hari sekitar pukul 00.30 WIB. Kejadian yang menewaskan 6 orang Laskar Front Pembela Islam itu terjadi di tol Jakarta Cikampek KM50. Termasuk Fadlizon, banyak kalangan yang mempertanyakan transparansi Polri dalam mengungkap tragedi KM50, terutama terkait pelaku pembunuhan 6 anggota Laskar FPI. Bahkan, beberapa eks petinggi FPI juga turut menilai Polri telah menyebarkan fitnah dan berita bohong terkait tragedi KM50 dalam pernyataan resminya.
Dilansir dari Liputan 6, Jaksa kasus Unlawful Killing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menyampaikan bahwa penembakan itu dilakukan oleh Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin. Tragedi KM50 bermula dari ketidakhadiran Habib Rizik Syihab dalam pemeriksaan sebagai saksi pada kasus pelanggaran protokol kesehatan untuk yang kedua kali. Di sisi lain, kasus pembunuhan Yosua Huta Barat alias Brigadir J makin terang menyusul ditetapkannya istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati, sebagai tersangka pada Jumat 19 Agustus 2022. PC jadi tersangka menyusul suaminya Irjen Verdi Sambo serta 3 tersangka lainnya yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam perkara ini, penyidik kemudian menjerat PC dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Dia terancam hukuman mati atau pidana penjara paling lama 20 tahun bersama 3 tersangka lain yakni Verdi Sambo, Bribka RR, dan KM. Diketahui dalam keterangan awalnya, Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae. Peristiwa ini mulanya dipicu karena pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati. Namun belakangan ini, tuduhan pelecehan tersebut tidak terbukti. Kasus pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Yosua menyeret sorotan publik kepada isu kekayaan Verdi Sambo. Verdi Sambo disebut sebagai kaisar konsorsium 303 hingga memiliki jumlah kekayaan yang menumpuk. Hingga akhir muncul isi bahwa Verdi Sambo memiliki bunker khusus untuk menimbun kekayaan agar tidak terdeteksi. Satu isu yang senter muncul adalah adanya bunker di rumah Irjen Verdi Sambo yang berisi uang 900 miliar rupiah. Terkait ini, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengungkap fakta sebenarnya kepada wartawan Sabtu 20 Agustus 2022. Menurutnya, informasi yang mengatakan penemuan bunker yang berisikan uang 900 miliar rupiah di rumah Irjen Verdi Sambo tidak benar. Menurut Dedy, tim sus yang memang menggeledah beberapa tempat yakni rumah Irjen Verdi Sambo. Penyidik telah menyita beberapa barang bukti, namun tidak ada bunker berisi uang 900 miliar rupiah yang disita. Dedy pun mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Polri, ditegaskan Dedy, sampai dengan saat ini masih terus berkomitmen mengusut perkara penembakan Brigadir J dengan profesional, akuntabel, dan transparan. Dua kemungkinan penyebab polisi berhasil dapatkan kembali rekaman CCTV. Polisi berhasil mendapatkan kembali digital video recorder CCTV yang sebelumnya disebut menghilang dan rusak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Ahli digital forensik Abimanyu Wahjowijajat menilai ada dua kemungkinan dari keberhasilan polisi tersebut. Pertama, perangkat yang rusak bukanlah hard disk atau perangkat penyimpanan hingga data bisa dipulihkan kembali atau recovery. Kemungkinan kedua, yakni CCTV dan DVR memang sudah dihilangkan atau dirusak, namun sebelum dilakukan pemusnahan data sempat dicadangkan ke perangkat lain. Kemungkinan kedua ini diketahui Abimanyu dari konferensi pers kepolisian yang menjelaskan sejumlah barang bukti yang disita kepolisian, yakni 4 hard disk eksternal merek WD, tablet, DVR CCTV yang ada di Duren 3, laptop merek Dell,